Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepesantrenan kita yang dipimpin oleh ketua kelas Saudara Daniel. Assalatu ala Ahmad Maulana Fadli. Oke. Ahmad Zani Munim. Oke. Alfi Rizaldi Ibra. Oke. Jeki Wardana. Oke, ada Fahrul Rozi. Oke. Semangat semuanya belajar? Semangat ya? Oke, kelas 10? Siap. Kelas 10? Siap. Kelas 10? Siap. Oke, kelas 10 hari ini apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Kelas 10 hari ini semuanya cerdas. Pak Guru hari ini apa kabar? Baik. Siapkah memberikan kami semuanya? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami cerdas, kami hebat, kami berakhlak. Kelas dulu ya. Oke, pekan kemarin kita sudah belajar tentang mesin pencarian informasi digital yang disebut dengan apa? Search engine. Maka hari ini kita akan belajar tentang fitur lanjut aplikasi perkantoran ya. Di dalam Microsoft Word, apakah kalian tahu nih, dalam membuat daftar isi itu ada yang otomatis. Selama ini kalian pakai manual apa tidak? Manual. Ada yang tahu otomatis? Belum tahu? Belum tahu ya. Itu ada yang otomatis, Mas. Kayak apa? Buat daftar isi. Contohnya kayak buat laporan, apalagi? Skripsi, apalagi? Makalah, apalagi? TA, apalagi? Proposal, apalagi? Yang membutuhkan daftar isi. Laporan hasil observasi, apalagi? Pernah baca buku enggak? Novel gitu loh. Ya. Pernah. Ada daftar isinya enggak? Ada. Ada apa lagi? Buku paket. Nah, semuanya menggunakan daftar isi. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya, apakah kalian percaya ketika membuat surat nih? Anggap kayak tadi malam ya. Tadi malam ada acara apa? Maulid Nabi kan ya, yang dihadiri oleh siapa? Habib Jindan gitu kan. Tahu? Yang diundang, lihat kan kalian kan, seluruh undangan banyak sampai full kemana? Depan Musola Daltim. Musola Daltim ya, full ya. Itu berapa ribu orang? Bisa hitung? Enggak kan? Nah, bagaimana mendatangkan undangan partisipasi alumni sama wali santri? Apakah membuat undangan satu persatu, namanya siapa, gitu, alamatnya satu-satu? Lama enggak? Lama kan? Nah, biar tidak lama, itu di dalam Microsoft Word itu yang ada lebih cepat, Mas. Sampean tinggal enak, tinggal masukkan datanya semuanya, setelah itu print dalam
namanya dalam jumlah banyak. Itu nanti bisa. Tinggal diklik, tinggal sudah tinggal makan, buat kopi, buat teh, itu sudah selesai. Berapa jumlah wali santri di sini? Banyak kan ya? Kalau sampean buat surat sedemikian banyak dengan cara manual itu tidak efektif. Kompetensinya awal apa? Itu minimal harus bisa menguasai Microsoft Word dan Excel. Dasarnya kan sudah. Oke kan ya? Ajaran ini tujuan kalian itu menganalisis tabel of content dan tabel margin. Ya, belajar. Yang kedua, kalian itu dapat tabel of content dan tabel margin dengan baik. Pramuka. Nggak fokus ya. Berapa kali tepuk pramuka? 3 kali. 3 kali. Oke, sekali lagi. Nah, table of content yang harus kalian persiapkan sebelum mengerjakan, yang pertama adalah membuat daftar isinya dulu. Ya kan? Setelah itu, kita perlu menandai bagian-bagian mana saja yang akan ditampilkan dalam daftar isi. Paham? Ya. Nah, selanjutnya bagian tersebut biasanya berupa heading atau judul bab. Ya kan? Contoh bab 1 pengantarnya, pengenalan Microsoft dan seterusnya, ya kan? Bab itu biasanya minimal kalau nanti sampean tugas akhir ya di kelas 3 itu nanti ada tugas akhirnya Mas buat laporan juga, minimal itu harus ada 5 bab, ya kan? Bab 1, bab 2 dan bab 3. Ya kan? Nah, selanjutnya itu kalau sudah buat bab nanti baru sub babnya. Bisa dipahami ya? Nah, yang selanjutnya adalah cara mudah untuk membuat heading adalah menggunakan heading style yang sudah disediakan di Microsoft Office, yaitu heading 1 dan sampai heading 9 ya. Selain menggunakan style, kita juga dapat membuat daftar isi berdasarkan custom stylenya yang kita gunakan atau style yang kita buat sendiri. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, ini caranya nanti kita diskusi. Oke ya. Nah, format tampilan daftar isi kayak gini, Mas, ya. Pada ini sudah jelas semua di sini? Sudah ya? Oke, nah ini cara-caranya. Oke, ini Mas anunya nanti. Nah, selanjutnya ini sudah jelas ya pemahaman untuk tabel of content. Ada pertanyaan secara singkat, garis besarnya saja? Oke, ada pertanyaan dari kalian? Monggo silahkan kalau ada pertanyaan. Minimal berapa bab? Minimal berapa bab ya? Tergantung Mas, tergantung instansinya biasanya ya. Kalau kayak tugas akhir itu biasanya 5 bab. Ada yang 6 bab kalau tugas akhir. Kalau kayak novel itu kan banyak bab-babnya kan, itu harus ada. Dan apalagi buku gitu kan, itu banyak babnya. Kalau laporan tergantung instansi yang membuat harus ada berapa bab. Oke, ada lagi pertanyaannya? Monggo dari kalian. Seperti apa ini style?
seperti apa? Cerdas. Nanti kalian itu akan bentuk kelompok Mas ya, meriset nanti. Nanti itu kan dibahas. Oke, paham. Ada lagi? Pinter. Ada lagi? Nggak ada? Oke, nah selanjutnya kalau sudah table of content secara garis besar sudah paham. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan mail merge, ya kan? Mail merge sudah saya sampaikan tadi bahwasanya dia adalah fungsinya untuk membuat surat secara otomatis atau massal Mas ya, bukan manual. Kalau manual satu-satu. Oke, step gibsonnya itu. Nah, yang perlu dipersiapkan adalah apa? Yang perlu disiapkan pertama itu adalah datanya. Data Mas ya. Apa? Contohnya gini. Surat ya. Kalau surat itu ada apa saja? Kop surat. Ada kop surat. Setelah itu ada apa lagi? Nama pengirim. Alamat yang dituju. Alamat yang dituju. Siapa lagi? Alamat selain alamat apa? Nama penerima. Nama penerimanya. Oke, kita ambil dua itu dulu ya. Nama penerima sama tujuan. Alamat ya. Alamat tujuan. Nah, itu kita ambil Mas, dua dulu. Coba kita kunci dulu ya. Contohnya ini saja. Nah, kita masukkan dulu alamatnya. Nah, dapat dari mana data ini? Contoh, kalau kita ada di pesantren ya, kalau pesantren datanya sudah terintegrasi kan? Ada di mana? Ada di Pedatren. Pedatren bisa diekspor enggak ke Excel? Bisa kita atau diunduh? Bisa kan ya? Nah, kita ambil dua tujuan itu. Yang pertama adalah nama penerima sama alamat. Itu yang kita ambil untuk dijadikan mail merge. Paham ya? Paham? Sudah bisa dipahami? Membentuk kelompok masing-masing adalah 5 orang dalam satu kelompok. Ya, paham? Kelompok pertama, saudara Maulana Fadli, ya kan? Kelompok pertama. Kelompok kedua, saudara Soleh Abdillah, ya kan? Oke. Kelompok ketiga, saudara Jeki Wardana. Oke. Kelompok 4, saudara Fahrul Rozi. Oke Mas, sudah terbentuk kelompoknya. Ini kelompok 3. Oke. Sudah? Sudah, Pak. Saya di sini akan menyampaikan sedikit tentang table of content. Table of content adalah bagian dari sebuah dokumen, buku atau karya bertulis yang berisi ringkasan struktur dan isi dari dokumen tersebut. Daftar isi ini juga berfungsi untuk memberikan pandangan umum tentang bagian-bagian, bab-bab, subbab, dan topik-topik yang terdapat dalam dokumen beserta nomor halaman tempat setiap bagian dapat ditemukan. Jadi sebenarnya table of content ini sudah sering kita perhatikan ya. Ada di buku-buku pelajaran kita, novel-novel yang kita baca, bahkan sampai kitab-kitab yang kita kaji itu juga ada table of content-nya juga, atau yang bahasa yang kita kenal adalah daftar isi. Berikut ini adalah beberapa fungsi utama dari table of content. Yang pertama adalah navigasi. Table of content membantu pembaca untuk menemukan atau menavigasi dokumen dengan lebih mudah. Karena ya di daftar isi itu kan sudah ditulis. Mungkin kalian mencari tentang apa sudah dipaparkan ya. Bahkan untuk halaman tersebut penjelasannya itu ada di halaman berapa itu sudah tertulis di table of content. Yang kedua adalah struktur. Table of content memberikan pandangan tentang bagaimana dokumen tersebut diorganisir
dan bagian mana yang lebih penting atau relevan. Jadi daftar isi itu dibuat bukan dengan cara yang asal-asalan ya. Jadi daftar isi itu kan sudah terstruktur dari bab awalnya apa, bab kedua apa, hingga terakhir adalah penutup, itu juga termasuk dari table of content. Yang ketiga adalah referensi cepat. Pembaca dapat merujuk kembali ke halaman-halaman tertentu dalam dokumen dengan cepat melalui table of content. Jadi kan kadang kita membaca sebuah buku ya, kadang kita membaca sebuah buku sudah melewati beberapa bab, namun kita seringkali ada beberapa bab yang sudah dilewatkan tapi materinya keluar lagi. Jadi kalau misalnya kalian mau mencari materi tersebut, ada baiknya membuka table of content atau daftar isi yang bab materi yang kalian cari. Yang keempat adalah penyajian informasi. Table of content membantu penulis atau penyusun dokumen untuk merancang dokumen agar isi dan strukturnya ini mudah dipahami oleh pembaca. Dan yang kelima adalah manajemen informasi. Table of content penting dalam manajemen dokumen dan arsip, terutama dalam konteks bisnis dan penelitian. Table of content ini biasanya ditemukan di awal dokumen ya. Jadi di setiap buku, novel, atau makalah, bahkan proposal itu kan di awalnya itu sudah pasti ada daftar isi. Di daftar isi tersebut tercantum bab-bab tentang, ya tergantung buku yang dikaji tersebut. Dan juga di sini kami juga akan membantu menjelaskan bagaimana sih pembuatan table of content itu. Table of content ini bisa kita bikin melalui beberapa aplikasi ya, atau beberapa aplikasi yang membantu kita. Yakni ada Microsoft Word, Google Document, Adobe InDesign, dan banyak lagi. Berikut adalah langkah umum untuk membuat table of content menggunakan Microsoft Word. Sebagai contoh, yang pertama adalah gunakan judul dan gaya berbeda. Di dalam dokumen Anda, gunakan gaya atau format yang berbeda untuk judul-judul bab, subbab, atau bagian-bagian yang ingin Anda masukkan ke dalam table of content. Biasanya pengolahan kata akan memilih opsi gaya bawaan yang sesuai untuk judul-judul ini. Nah, untuk pengolahan kata ini tuh sangat penting ya, tergantung. Mungkin untuk buku pembelajaran, pengolahan katanya berarti formal. Dan juga untuk novel, mungkin pengolahan katanya adalah ya bahasa-bahasa keseharian kita atau bahasa-bahasa gaul, supaya lebih kesannya mendalam, tersirat ke yang disampaikan. Yang kedua adalah pilih tempat untuk table of content. Pindahkan kursor ke tempat di dokumen Anda di mana Anda ingin menyisipkan table of content. Yang ketiga adalah buka menu referensi di Microsoft Word. Di Microsoft Word Anda bisa menemukan opsi table of content ya, di bawah tab referensi. Dan yang keempat adalah pilih gaya table of content. Anda akan melihat beberapa pilihan gaya table of content yang berbeda. Misalnya table of content dengan nomor halaman atau tanpa nomor halaman. Pilih salah satu yang sesuai dengan preferensi Anda. Jadi di Microsoft Word itu sudah disediakan disediakan referensi untuk Anda semua. Jadi tinggal gimana kita menggunakannya dengan baik. Yang kelima adalah klik untuk memasukkan table of content. Yang keenam, perbarui table of content jika diperlukan. Jika Anda membuat perubahan dalam dokumen, Anda bisa memperbarui table of content secara otomatis dengan mengklik table of content dan memilih opsi perbarui field atau serupa, tergantung pada pengolahan kata yang kita gunakan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan dari anak-anakku yang ada yang tidak di depan, silahkan tanya. Komentarnya tolong dikomentari. Nggak ada komentar sama sekali. Sudah paham semua? Paham semua ya? Oke, aplaus dulu ke temannya, kelompok 1. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan kita simpulkan bersama-sama. Table of content sudah apa kesimpulannya? Apa ayo? Untuk membuat daftar isi. Oke, sedangkan mail merge untuk pembuatan masa. Paham semua ya?
Oke, anak-anakku sekalian, pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan materi integrasi Microsoft Office. Paham ya? Itu materi selanjutnya. Silakan dipelajari dengan matang-matang. Kita akan ketemu minggu depan lagi. Paham ya? Sebelum pembelajaran hari ini kita tutup, kita bersama-sama membaca surat Wal Asri 3 kali dengan tujuan semoga ilmu yang didapat hari ini bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Amin. Ketua kelas silakan dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sebelum saya akhiri, perhatikan bangku dirapikan, laptop dirapikan juga, jangan ada kotoran di sini, kertas juga dibawa. Paham? Paham. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.